Marhaban ya Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Pembina Yayasan SMK Kartini Jember, yang terhormat Ibu Kepala SMK Kartini Jember, yang terhormat Bapak Ibu Waka dan Kajur SMK Kartini Jember, yang terhormat Bapak Ibu Guru dan staf karyawan SMK Kartini Jember, serta anak-anakku, siswa-siswi SMK Kartini Jember kelas 10 yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, dan inayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan Pekan Ramadan 1442 Hijriah dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Meskipun kegiatan ini dilaksanakan secara daring karena untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 yang masih melanda negeri kita, namun kita harus tetap semangat. Dan semoga kita semua bisa menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan penuh. Amin. Tak lupa sholawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin, amin, Allahumma amin. Siswa-siswi SMK Kartini Jember yang dimuliakan Allah, perkenankanlah Ibu Resti di sini selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Adapun susunan acara pada hari ini adalah 1. Pembukaan, 2. Penyampaian materi, dan 3. Penutup. Siswa-siswi SMK Kartini yang dimuliakan Allah, marilah kita buka acara Pekan Ramadan 1442 Hijriah dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan acara yang kedua yaitu penyampaian materi Pekan Ramadan 1442 Hijriah dengan tema Akidah Akhlak oleh Ibu Emi Indah Sofiati, SAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rasa syukur yang tak terhingga selalu dilimpahkan kehadiran Allah Azza wa Jalla dari segala nikmat hidayah kepada kita, sehingga kita selalu dalam nikmat iman dan Islam. Salawat ma'assalam semoga senantiasa tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah yang telah membawa umatnya minat zulumati ila nur wa huwa ad-dinul Islam. Muslimin dan muslimat yang berbahagia yang selalu dirahmati oleh Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang mukmin sesungguhnya akan bisa meraih keutamaan dan derajat orang yang rajin berpuasa dan rajin sholat malam disebabkan dengan akhlaknya yang baik. Nah, maksud dari hadis tadi bahwa inilah keutamaan dari orang yang akhlaknya baik. Kedudukan orang yang akhlaknya baik adalah seperti orang ahli ibadah di malam hari. Kedudukan orang yang akhlaknya baik adalah seperti orang yang ahli puasa di siang hari. Apalagi dia bisa sempurna antara siang dan malamnya, yaitu akhlak dan ibadahnya. Maka tidak akan ada lagi yang bisa menandingi dia. Kalau akhlaknya saja yang diandalkan dan ibadahnya saja yang dikerjakan hanya wajib-wajibnya saja, seperti sholat 5 waktu, puasa Ramadan, dan tidak ada nilai plusnya seperti tahajud, duha, sunnah rawatib, puasa Senin Kamis, dan yang dikerjakan hanya yang wajib-wajib saja, tetapi akhlaknya istimewa, maka derajatnya sama dengan orang yang rajin ibadah malam dan rajin puasa di siang hari.
Disebut seperti itu bukan ketika mereka melakukan sholat malam 1 atau 2 kali saja, tetapi bertahun-tahun. Seolah-olah kalau kita membantu orang yang membutuhkan, maka kita itu sama derajatnya dengan ahli ibadah yang sudah beribadah sekian puluhan tahun. Sekali saja kita bisa menahan lisan kita, kita saling menjaga lisan kita dari celaan orang yang sedang mencela kita, untuk tidak menahan komentar-komentar dari celaan atau mereplay komentar orang lain, maka derajat kita itu sama dengan ahli ibadah yang sudah bertahun-tahun. Nah, disitulah istimewanya akhlak. Bicara tentang akhlak, ini bukan hal sepele yang pahalanya kecil. Bukan hal sepele yang dalam urusan agama, syariat-syariatnya itu ringan. Tetapi, innama bu'ithu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus Muhammad untuk menyempurnakan akhlak. Itulah yang harus kita renungkan. Cobalah untuk introspeksi diri. Bagaimana akhlak kita dalam urusan lisan. Rasulullah SAW bersabda, Al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah di mana orang lain selamat dari lisan dan tangannya. Sepertinya gampang sekali kita memahami dari terjemahan hadis ini. Muslim yang benar, muslim yang baik adalah kalau komentar-komentarnya, postingan-postingannya, jari jemarinya ketika mengetik kata demi kata, huruf demi huruf, itu menyelamatkan orang lain, tidak menyakiti orang lain. Yaitu tidak menimbulkan polemik, tidak menimbulkan fitnah, tidak menyakiti perasaan orang lain. Maka itulah yang disebut dengan muslim yang baik dalam hal media sosial. Nah, dulu tangan bisa diartikan adalah memukul, mengambil hak orang lain. Dan sekarang ditambah dengan mengetik teks yang dilakukan oleh tangan seiring dengan majunya teknologi modern saat ini, yaitu banyaknya postingan-postingan di media sosial. Adakah hubungan akhlak dengan puasa Ramadan? Ada. Ramadan yang diperingati seluruh umat muslim itu dengan berpuasa selalu memberikan pemantapan soal budi luhur, budi pekerti, atau yang dalam ajaran Islam itu disebut dengan akhlak. Bagaimana hubungannya dengan puasa Ramadan? Dengan bersabar untuk tidak makan dan minum dalam waktu yang sudah ditentukan, itu adalah akhlak. Tidak berkata buruk dan tidak menyakiti orang lain selama berpuasa, itu juga akhlak. Termasuk menahan diri dari segala apa saja yang dapat mengganggu, yang dapat membatalkan nilai-nilai puasa. Jelas itu adalah akhlak mulia. Puasa tentu saja mengolah diri kejiwaan agar selalu cenderung ke arah kebajikan. Karena dalam hal berpuasa, kita sebagai manusia benar-benar mengekang nafsu, bukan mengumbarnya. Akhlak yang baik seharusnya muncul dari jiwa-jiwa yang bersih. Muncul dari jiwa-jiwa yang bersih akibat nilai-nilai puasa yang benar-benar meresap ke dalam diri, lalu tampak ke permukaan melalui kehendak tanpa pemaksaan. Jadi kehendak dari diri sendiri. Nah, Nabi Muhammad mengatakan bahwa jihad terbesar adalah menahan hawa nafsu. Pernyataan Nabi ini tentu saja seolah-olah mengecilkan arti perang yang dalam konteks jihad. Nah, justru perang Badar dulu terjadi di bulan Ramadan yang pada waktu itu seluruh umat muslim sedang berpuasa. Sedang menjalankan perang jihad besar menghadapi musuh-musuh muslim dengan menahan nafsu saat sedang berpuasa. Berperang melawan musuh, berperang melawan hawa nafsu. Akhlak yang benar-benar baik pada jiwa seorang muslim.
Dari pesan itulah, dari pesan Nabi Muhammad itulah, maka ini menjadi sangat penting, di mana puasa bukan dimaknai secara fisik itu lapar, haus, namun lebih bernuansa batin, menahan nafsu, dan jika perlu mengekangnya sampai ke titik rendah, dan kita bisa menjadi pemenang sebagai manusia yang mampu menahan diri sendiri, mampu mengendalikan hawa nafsu kita sendiri. Kita semua tentu saja berharap bahwa Ramadan tetap menjadi bulan yang suci, bukan karena di bulan itu Al-Quran diturunkan ke dunia, tetapi karena orang-orang yang menjalankan ibadah puasa itu dengan berkeyakinan yang kuat, yang melaksanakan ibadah puasa demi Tuhannya. Ketika kita berpuasa demi Allah, maka biarlah Allah yang akan menilai soal kesempurnaannya. Kita hanya fokus pada pengendalian nafsu, pengendalian hawa nafsu sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Untuk tidak makan, tidak minum, mengekang hawa nafsu, menahan dari segala mengumbar fitnah kepada pihak orang lain. Disitulah akhlak yang selalu kita lakukan di saat bulan puasa ini, di kehidupan sehari-hari kita, tidak hanya pada bulan puasa. Semoga apa yang sudah kami sampaikan tadi bermanfaat untuk semua. Akhirul kata, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi penyampaian materi dari Ibu Emi Enda Sofiati SAG selaku guru PAI SMK Kartini Jember. Semoga bisa menambah wawasan pengetahuan bagi kita semua. Marilah kita akhiri kegiatan ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya, dan Bu Resti selaku pembawa acara memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama memandu acara ini terdapat kesalahan dan kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.